Shalom rekan muda dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa baik, bukan? Karena kita percaya Tuhan akan selalu menjaga kita semua. Pada saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati walaupun hanya melalui ibadah online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita masuk dalam saat teduh. Berbahagialah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan nyanyian mazmur bagi namanya, untuk memberitakan kasih setia Allah di waktu pagi dan kesetiaan Tuhan di waktu malam. Kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 7, bersyukurlah kepada Tuhan. Ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda, kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kembali lagi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung pujian yang berjudul Bersyukurlah. Teman-teman bisa sambil bertepuk tangan. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat badan, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia
raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat padamu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, Bapa yang baik, terima kasih buat berkat dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, buat kesehatan, kekuatan hingga saat ini yang kami rasakan ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu karena kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda saat ini walaupun daring ya Tuhan. Tapi dengan penuh keyakinan dan sukacita kami naikkan pujian kami hanya buat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan jikalau sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu, kiranya apa yang kami baca dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, agar kami dapat hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Hanya ke dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Injil Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-34. Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-34. Dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpamanya biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kembali lagi kita mengangkat pujian kita dengan menyanyi kidung pujian seperti Rusa Rindu. Sungaimu jiwaku
Shalom. Pada hari ini kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-34. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami akan bersama-sama belajar merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami akal kepintaran, hikmat agar kami bisa mengerti dan memahami dari firman-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi hamba-Mu agar bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya ke dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom rekan muda semua. Pada saat ini kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-34, yaitu tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Cerita tentang perumpamaan tidak asing untuk kita dengar, karena Yesus sering mengemukakan kiasan perumpamaan untuk menyampaikan nubuat atau pengajaran. Dalam Markus pasal yang pertama hingga 9, di sana diceritakan Yesus sedang berkeliling di Galilea untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan mujizat. Nah, tujuan Yesus kali ini adalah untuk memperlihatkan kuasa Allah dan juga memberitakan kerajaan Allah. Di sini ada banyak perumpamaan dan mujizat yang tercatat dalam Injil Markus, seperti orang lumpuh disembuhkan, perumpamaan seorang penabur, dan banyak lagi. Termasuk salah satu yang kita akan belajar dari perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus menyatakan pengajarannya dengan menggunakan perumpamaan biji sesawi. Tujuannya adalah agar mempermudah kita sebagai jemaat memahami pada masa itu dan pada masa ini. Walaupun peristiwa itu sudah lampau, tetapi perumpamaan biji sesawi ini bermakna sampai sekarang. Pertama, kita mau lihat pada ayat yang ke-30. Di sana Yesus berkata, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Di sini Yesus membuka percakapan dengan sebuah pertanyaan, tapi bukan untuk meminta jawaban, melainkan mengajak orang-orang pada saat itu untuk merenungkan seberapa dalam pengetahuan mereka tentang kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita sebagai anak muda sekarang ini? Apakah kita tahu apa itu kerajaan Allah? Mungkin kalau kita mengira kerajaan Allah ini seperti sebuah gedung yang besar, lalu Allah yang menjadi rajanya. Sebenarnya makna lebih besar daripada itu. Kerajaan Allah yakni tentang orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dari hal sederhana ini saja, kita anak muda masih belum memahami apa itu kerajaan Allah. Lalu, bagaimana kita bisa memahami siapa Allah itu? Selanjutnya, Yesus menjawab sendiri dari pertanyaan yang ia ajukan. Pada ayat yang ke-31, dikatakan hal kerajaan Allah itu seumpamanya biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Di sini Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan biji sesawi yang sangat kecil ditanam dan pada akhirnya menghasilkan pohon yang besar. Kerajaan Allah
adalah kiasan yang ingin menggambarkan kuasa Allah dalam suatu keadaan, dan Allah berkuasa sepenuhnya di dalamnya. Tetapi di sini Yesus justru menggambarkan hal kerajaan Allah dengan seumpamanya biji sesawi. Ini bukan berarti makna kerajaan Allah itu kecil. Mari kita lihat terlebih dahulu apa itu biji sesawi. Kalau dilihat di daerah sekitar Laut Mediterania, di daerah Eropa, Turki, dan Palestina, biji sesawi pupurel dijadikan sebagai penyedap makanan. Ukurannya kira-kira 1 mm. Nah, dan kira-kira ukurannya seperti ini ya rekan muda. Kecil, sangatlah kecil. Dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu, mereka tahu bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada pada saat itu. Kita lihat lagi dalam ayat yang ke-32, dilanjutkan bahwa biji sesawi itu setelah ditaburkan akan menjadi pohon yang besar, bahkan kuat, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dan menjadi tempat bernaung. Sebenarnya semua tanaman pada umumnya seperti itu. Pasti bibitnya kecil, namun hasilnya menjadi tanaman yang bertumbuh besar. Namun memang Yesus menggunakan biji sesawi karena pada zaman itu masyarakat jelas mengenal biji sesawi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bumbu masakan mereka yang gunakan pada saat itu. Lalu apa maksud perumpamaan ini? Terutama untuk anak-anak muda seperti kita pada saat ini. Hal ini mau berbicara tentang iman kita yang dipertanyakan Yesus. Siapa beriman pasti tahu bagaimana menggambarkan kerajaan Allah melalui dirinya. Bisakah hal itu terjadi? Tentu bisa. Seperti biji sesawi tadi, ketika iman itu mau kita kerjakan, meski itu merupakan tindakan kecil, bahkan sangat diremehkan, namun di mata Tuhan itu merupakan pekerjaan yang besar. Kita ambil contohnya yang paling mendasar, yang sering kita rasakan sebagai anak muda. Ketika kita melihat seseorang yang menggebu-gebu untuk aktif dalam pekerjaan Tuhan atau pelayanan, contohnya seperti dalam ibadah saat ini, memimpin pujian dan lain-lain sebagainya. Ia menjadi dipuji banyak orang dan tumbuh keinginan kita untuk menjadi seperti orang tersebut. Orang itu tidaklah salah karena ia menjadi bagiannya. Namun keinginan kita yang keliru dalam membuat kita bersalah. Tuhan tidak melihat dari besarnya pujian dan melihat itu sebagai suatu popularitas. Itu bukanlah iman yang timbul dari hati kita, melainkan keinginan diri sendiri yang bukan didasari untuk taat kepada Tuhan. Bukankah hal kerajaan Allah tadi tentang ketaatan, bukan pujian orang lain? Nah, rekan muda sekalian, berarti seharusnya kita belajar dari hal yang lebih kecil terlebih dahulu. Kita ambil contohnya, kita melayani Tuhan dengan berdoa atau bersaat teduh. Mungkin itu tidak terlihat bagi manusia, tidak mendapat pujian, bahkan kita bisa mendapat klaim belum beriman karena kita hanya mampu berdoa di dalam kamar kita saja. Seperti halnya biji sesawi, seperti itulah iman kita. Terutama anak-anak muda yang pada umumnya mudah terpengaruh sehingga membawa ukuran-ukuran manusia sebagai standar hidupnya. Tuhan hanya meminta standar iman kita sekecil biji sesawi. Namun ingat, kerjakan dengan hati yang besar. Dan imanlah
bahwa pekerjaan pelayanan yang kecil itu berdampak besar bagi Allah, alangkah lebih baik lagi bahwa kita memotivasi diri kita agar jangan sekali-kali berpikir untuk harus berdampak bagi orang lain, karena itu adalah pekerjaan Tuhan yang menyentuh setiap hati manusia. Kita hanya mampu mengusahakannya saja. Kalau nantinya dari iman yang kecil yang kita punya bertumbuh menjadi besar dan berdampak, itu semata-mata karena Tuhan yang menyelidiki iman kita dan sudah memperhitungkan bahwa kita layak berdampak dan bisa menjadi berkat bagi orang yang di sekitar kita. Karena itulah jangan kita menjadi sombong, tetap kerjakan iman yang kecil itu dengan hati yang besar. Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, kecil bentuknya tetapi sangat besar manfaatnya. Biji itu bisa menyelamatkan makhluk ciptaan lain yang membutuhkan bantuan dari ranting dan batangnya. Ia mampu menjadi tempat pernaungan yang menjamin keselamatan. Apabila biji itu terus dirawat, maka ia akan tumbuh besar dan menunjukkan kemampuannya. Sama halnya apabila kita terus mencari apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu hidup, berkembang, dan terus bertumbuh semakin besar sehingga terpancarlah kasih Allah ke setiap manusia. Kasih-Nya tidak terhingga. Perumpamaan ini juga mengajak kita rekan muda untuk melihat sesuatu yang kecil. Dimulai dari perbuatan kecil ataupun sesuatu yang kecil, percayalah bahwa dari sesuatu yang kecil itu tersimpan berkat yang besar. Sedangkan menantimu walaupun biji sesawi kecil, seperti biji sesawi yang kecil itu. Percaya bahwa kerajaan Allah akan terlihat dari sesuatu yang tulus meski itu adalah sesuatu yang kecil. Tuhan selalu melihat keberanian dan ketulusan hati kita dalam melakukan segala hal, walaupun yang kita lihat itu adalah hal yang sederhana. Tuhan tetap menghargainya. Kamu akan selamat karena hati dan imanmu, karena kelembutan kita, ketulusan kita, dan keikhlasan hati kita akan membawa kita pada kebenaran dan melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu besar dan indah, akan terus hidup di dalam hati dan hidup kita. Kerajaan Allah itu akan terasa begitu dekat dan nyata ketika hati kita percaya kepada Yesus Kristus dan ketika kita mengerjakan bagian kita dalam memperluaskan kerajaan Allah. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya apa yang sudah kita dengar dan kita renungkan secara bersama-sama itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami juga berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama ya Tuhan. Kiranya itu bisa menjadi pembelajaran dan pedoman di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berterima kasih kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah pada saat ini walaupun daring ya Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa terkhususnya buat pemuda dan remaja ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, pendidikan kami ya Tuhan. Terlebih buat anak muda-Mu yang mengalami pergumulan, permasalahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Dan buat
anak-Mu yang sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kepulihan ya Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan terlebih Engkau berkati segala pergaulan kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari pergaulan bebas ya Tuhan, obat-obatan yang dapat menghancurkan masa depan kami ya Tuhan. Dan Tuhan selalu memberkati masa depan kami ya Tuhan. Terkhususnya kami juga berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan, Engkau lancarkan semuanya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu dimanapun berada ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya ya Tuhan, agar gereja-Mu dapat selalu mengabarkan kebenaran firman-Mu serta menyebarkan Injil-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami tercinta ini ya Tuhan, Indonesia ini, kiranya Tuhan memberkati negara kami ini, pemimpin kami ya Tuhan, dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin negara kami dengan baik ya Tuhan, agar negara kami ini damai dan sejahtera ya Tuhan. Terlebih kami juga berdoa buat bangsa kami yang mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan, kiranya ini cepat berlalu ya Tuhan. Engkau pulihkan bumi kami ini ya Tuhan, agar kami bisa melakukan segala aktivitas kami dan rutinitas kami, dan kami bisa terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan semuanya, seluruh hidup kami, masa depan kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami tahu doa kami jauh dari kata sempurna, tapi Tuhanlah yang menyempurnakan doa kami ini ya Tuhan. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita, tapi sebelumnya dengarkanlah nas persembahan. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukurlah sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Dan sekarang kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya ke dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan syukur kita diedarkan, kita iringi dengan menyanyi Bila Topan Keras. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik teman-teman, kita akhiri dengan menyanyi sebagai lagu penutup. Kita mengangkat pujian kita dari Kidung Pujian Kecaplah dan Lihatlah. Sambil bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan